Terima kasih sudah bergabung di Zoom ini ya. Terima kasih buat semua yang hadir, baik itu Kak Nisa maupun semua ibu yang eh, menemukan kelas ini gitu ya di media sosial ya, khususnya melalui thread ya. Oke, pada sore hari ini agenda kita yang pertama, ibu-ibu, kita mau welcoming atau memperkenalkan eh, siapa kita dari Langkah Ibu dan juga eh, ingin memberikan edukasi ya secara gratis pada sore hari ini buat teman-teman yang hadir, ibu-ibu yang hadir. Tapi sebelumnya, saya mau kenalan dulu ya secara pribadi. Nama saya Stella Maris Bakara. Mungkin di sini ada melalui media sosial atau memang sudah kenal lama ya. Jadi saya adalah seorang bidan. Saya lulus D3 Kebidanan tahun 2014 ya. Tapi sebelumnya itu memang karena ibu saya adalah seorang bidan dari tahun 88. Ya, jadi saya memang dari kecil sudah eh, terpapar dengan pelayanan ibu dan anak ya dari kecil. Lalu setelah D3 saya lanjutkan D4. Setelah itu saya melanjutkan S2 saya di bidang public health atau kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan kesehatan reproduksi. Nah, selama saya bekerja sebagai bidan di klinik ibu saya, itu saya bekerja penuh jadi seorang bidan. Setelah itu saya pindah menikah dan pindah ke Bekasi dan pada sekarang ini saya bekerja sebagai seorang dosen di salah satu kampus swasta. Nah, selain itu, teman-teman, ibu-ibu semua, saya juga ada teman di sini yaitu Kak Nisa yang sudah sering menyapa di grup. Mungkin Kak Nisa boleh perkenalan dulu secara pribadi sebelum kita memperkenalkan siapa itu dan apa itu langkah ibu. Silakan Kak Nisa. Suaranya nggak ada, Kak. Oh, suaranya belum masuk ya? Nah, udah ada, Oh, udah ada. sekarang udah ada. Ya, Oke. ya. Dari tadi masih di mute sepertinya. Terima kasih Kak Sel yang sudah memperkenalkan diri. Di sini saya yang suka rame di grup ya, ibu-ibu dan calon ibu. Nama saya Anissa. Saya juga seorang bidan. Jadi ketemu sama Sela itu pada saat menempuh pendidikan magister di FMUI. Dan sekarang kita bertemu di sini. Semoga nanti bisa bermanfaat bersama ya. Di sini kita saling sharing, saling untuk berbagi. Jadi jangan sungkan untuk sharing hal-hal yang memang itu bermanfaat untuk kita bersama. Mungkin itu sekilas ya dari saya. Kembali ke Kastela lagi. Oke, baik. Singkat ya, Kak. Oke, baik ya. Kak Nisa, kita langsung masuk aja ke welcoming. Jadi, Ibu-Ibu, izinkan kami uh, 10 menit lah ya untuk memperkenalkan apa itu langkah Ibu ya. Oke, mohon izin untuk share screen. Sebentar, sebentar. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya, Ibu-Ibu semuanya. Panggilnya teman-teman aja deh ya, nggak usah Ibu-Ibu ya. Sudah terlihat kan ya slide-nya? Jadi izin teman-teman kita mau memperkenalkan apa itu langkah ibu. Ada tulisannya langkah ibu by Bidan Membantu gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa kepo dulu di Instagram, boleh follow juga ya Bidan Membantu ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, langkah ibu by Bidan Membantu itu merupakan suatu komunitas ya. Sebenarnya Bidan Membantu itu yayasan. Nah, tapi di bawahnya itu ada yang namanya Langkah Ibu. Nah, jadi sebuah komunitas tempat kita belajar bersama-sama, tidak hanya teman-teman yang belajar, tapi kami juga sebagai pengurus juga belajar akan apa yang menjadi kebutuhan
seorang ibu, calon ibu di lapangan. Apa miss atau gap ya antara kenyataan dengan harapan sehingga kami bisa bantu. Kita tahu ibu-ibu untuk kita merawat anak ya, menghasilkan generasi yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, itu butuh persiapan, butuh juga mental yang kuat, butuh support sehingga memang itu yang mendasari kami bila membantu membentuk langkah ibu. Jadi di langkah ibu ini adalah ruangan yang aman, yang hangat bagi para calon ibu atau ibu ya yang mungkin sudah hamil anak kedua, ketiga gitu ya. Baik yang sedang hamil, menyusui, wanita usia subur ya, yang membutuhkan edukasi KB, pelayanan KB, bayi balita sampai usia 5 tahun, bahkan kami juga concern terhadap remaja putri. Sehingga kami sangat welcome siapapun yang mau belajar di langkah ibu, eh, mau itu masih single atau sedang pejuang garis dua, atau ibu yang anaknya sudah dua, tiga, atau lebih gitu ya, it's okay belajar bareng-bareng. Atau bahkan yang mau berencana menikah. Jadi kami juga nanti akan memberikan edukasi tentang pranikah ya gitu. Dan langkah ibu ini by Bidan Membantu dibentuk oleh para bidan yang berpengalaman yang ada di Yayasan Bidan Membantu, ya. Dan kami punya misi. Kita nggak tulis visi di sini, teman-teman. Kenapa? Karena visi kita sama dengan Indonesia punya visi ya. Kita ingin Indonesia emas tahun 2045. Nah, gimana untuk kita mencapai ke Indonesia emas 45 itu? Ya, dimulai dari kita seorang wanita, calon ibu, seorang ibu untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik, mental ya, untuk kita bisa merawat dan juga nanti mendukung generasi kita. Nah, misinya adalah mendampingi ibu dengan hati dan ilmu. Nah, jadi mungkin teman-teman banyak edukasi-edukasi lain di luar selain langkah ibu ya. Ada yang gratis ya, ada yang mungkin yang berbayar juga gitu ya. Atau kita sekarang pun kalau kita mau pakai apa chat GPT, pakai AI atau googling gitu, gampang sih sebenarnya bisa. Tapi apa yang membedakan langkah ibu dengan platform yang lain atau komunitas yang lain? Nah, ini saya mau menggarisbawahi adalah kata mendampingi. Jadi kembali kepada definisi sesungguhnya seorang bidan. Seorang bidan itu menurut ICM ya, jadi Perkumpulan Bidan Sedunia, itu adalah seorang pendamping wanita selama siklus kehidupan. Jadi kalau kita eh, lihat siklus kehidupan wanita dari dia bayi sampai dia nanti menopause, sudah jadi lansia, itu perlu setiap stase kehidupannya didampingi oleh seorang bidan. Gitu. Kenapa begitu? Ya karena seorang ibu itu mengalami perubahan peran di setiap stasenya. Misalkan dari remaja, remaja putri. Kalau tidak di-maintain tentang gizi yang baik, kesehatan reproduksi, bagaimana cara menjaga alat genital waktu menstruasi, bagaimana cara memilih men's pad yang baik, yang ramah lingkungan, dan seterusnya. Itu kalau tidak di-maintain, tidak didampingi oleh seorang bidan atau edukator kesehatan, pasti akan mengalami masalah di setiap stase dalam siklus kehidupannya. Nah, maka dari itu saya tekankan kembali visi langkah ibu adalah mendampingi. Jadi setelah kelas, udah enggak kita enggak bukan berarti kita udah lost gitu ya, enggak. Tapi setelah kelas kami tetap mendampingi ibu-ibu yang memang mau. Makanya waktu saya buat di thread ya sebelum akun saya itu di disable oleh si Meta, eh, saya selalu bilang di situ yang mau. Tapi kalau yang memang tidak mau belajar, nggak masalah gitu ya. Nah, karena di sini ada ini, mendampingi ini yang membedakan kita dari yang lain gitu. Nah, ini history of bidan membantu, teman-teman. Jadi, di bidan membantu sendiri itu punya moto. Jadi, motonya adalah sehat keluarga, sehat Indonesia. Jadi, balik lagi karena visi kita adalah karena kita tinggal di Indonesia ya, kita mau bantu pemerintah untuk mencapai Indonesia yang sehat. Nah, salah satunya ya dari kesehatan ibu dan anak. Kalau keluarga kita sehat,
pasti negara kita sehat. Kalau keluarga kita sehat, generasi kita yang kita hasilkan atau output dari kehamilan itu yaitu generasi berikutnya sehat, lebih cerdas, lebih baik, pasti masa depannya lebih baik lagi gitu ya. Jadi Bidan Membantu itu berdiri tanggal 24 Juni. Jadi ini Hari Bidan ya, 24 Juni 2020. Bidan Membantu atau disingkatnya BINTU itu adalah organisasi non-profit ya dibangun dengan tujuan untuk memberikan edukasi seputar kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau ngomong KIA, kesehatan ibu dan anak itu sangatlah luas ya, teman-teman. Jadi makanya kalau ikut kelas ini ya hampir semua pasti akan kita bahas di sini ya. Dan memang kami tidak melihat dari dia mau dari golongan apa atau apa. Ini benar-benar di sini siapapun boleh belajar begitu ya. Nah, ini kami sudah di tahun lalu kami sudah punya akta notaris pendirian Yayasan Bidan Membantu Indonesia. Nah, ini izin memperkenalkan teman-teman anggota-anggotanya, pengurus inti dari Bidan Membantu. Foundernya yang pertama dan juga sebagai bendahara yaitu ada Kak Nadine, lalu founder dan sebagai pembina ada Kak Anissa ya yang hari ini hadir, lalu founder eh, pengurus ada Kak Monica ya, ini Kak Monica saat ini sedang bekerja di Jepang dan ada CEO dan juga sebagai pengawas yaitu Kak Imam dan saya sendiri yang waktu itu waktu sebelum di akta notariskan saya sebenarnya sebagai advisor kalau sekarang hanya sebagai ketua ya teman-teman. Lalu ada satu lagi sekretaris yaitu Kak Bayu. Oke. Nah, apa sih yang sudah dilakukan kami di Bintu? Nah, di Bidang Membantu kami sudah melakukan beberapa kegiatan ya teman-teman bisa lihat di sini foto-fotonya ada edukasi webinar kelas support group jadi dulu kita sebenarnya juga punya support group teman-teman cuman belum terlalu di maintain ya sehingga memang akhirnya malah lost gitu ya nah kali ini kami hadir lagi em, menguatkan visi dan misi lagi supaya bisa lebih berdampak buat KIA. Lalu kami juga berkolaborasi dengan NGO, mungkin teman-teman di sini tahu ada NGO yang namanya CISDI. Jadi kita melakukan pelayanan kesehatan di event-event kesehatan ya yang diselenggarakan oleh NGO mitra kami ya salah satunya CISDI. Lalu selain itu juga kita ada edukasi via media sosial gitu ya di WhatsApp di sosial media di Instagram. Oke. Lalu yang terakhir tahun lalu Desember setelah kami resmi menjadi sebuah yayasan ya kami bermitra dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pelatihan Kesehatan Bapelkes, WHO dan juga UNICEF kami membantu pelatihan bagi pelatih atau TOT, Training of Trainers, Manajemen Kesehatan Lingkungan di Pasyankes. Dan kebetulan waktu itu saya juga diminta sebagai pembicara khususnya mengenai manajemen kesehatan lingkungan yang ramah GETSI ya, gender, eh, orang dengan disabilitas ya, orang dengan kebutuhan tertentu. Nah, itu juga harus punya kesempatan yang sama untuk menerima pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, kurang lebih seperti itu aktivitas kami sebelumnya dari tahun 2020 ya. Dan kami hampir setiap 6 bulan ya, ada open volunteer. Jadi juga open untuk calon-calon bidan, mahasiswa bidan untuk bantu kami di media sosial mengedukasi. Lalu selain itu juga di webinar juga kami minta banyak volunteer. Jadi selain kami memberikan edukasi, kami juga melatih tim ya. Jadi karena kita hidup tidak sendiri ya, kita hidup kan dengan ya, makhluk sosial ya. Jadi kita juga melatih kemampuan kerjasama bagi teman-teman yang masih kuliah waktu itu atau yang sudah bekerja pun boleh bergabung bersama kami sebagai volunteer gitu. Dan sebentar lagi kira-kira awal Mei rencananya kami juga akan membuka volunteer batch yang ke-9. Jadi mungkin kalau di sini ada yang mau berminat boleh silakan bergabung dan tidak harus dari kesehatan ya, boleh dari yang lain. Nah, maaf. Teman-teman semua, kenapa perlu edukasi dan kenapa dari tadi bahasnya Bintu itu modal awalnya itu edukasi karena
kami sangat percaya ketika seorang wanita diedukasi ya, educated ya, wanita yang teredukasi, itu benar-benar pilar yang kuat untuk keluarga. Karena kita tahu wanita itu di rumah sebagai menteri keuangan, menteri koordinasi, semuanya ya, kayaknya wanita itu segala macamnya bisa. Nah, dengan seorang wanita atau calon ibu atau ibu yang teredukasi tentang kesehatan yang benar, yang komprehensif dan menyeluruh ya, itu kami percaya akan ada perubahan yang sangat signifikan di dalam suatu keluarga dan akhirnya nanti berdampak pada generasi berikutnya yang lebih baik, lebih cerdas, dan pasti nanti pada akhirnya berdampak ke tadi ya visi visi kita ingin mempunyai generasi emas tahun 2045 gitu ya. Nah, yang tadi saya sudah bilang ya, kalau di luar mungkin kelasnya ada banyak gitu ya. Tapi kalau di sini kita benar-benar ingin mendampingi tidak hanya secara edukasi. Jadi ada fisik, mental, dan emosional secara komprehensif gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ini di slide, apa yang akan diberikan di langkah ibu. Nah, ada yang free, ada yang berbayar. Nah, dulu kami sempat juga buat kelas yoga dan itu memang berbayar karena kita harus bayar bidannya yang melatih yoga kan untuk ibu-ibu hamil. Nah, kalau di kelas langkah ibu itu ada yang free. Yang free-nya akan dilaksanakan setiap Sabtu jam 4 sampai jam 5. Jadi bentuknya bisa Zoom, bisa WhatsApp WhatsApp grup ya. Jadi diskusi di grup dan nanti ada sesi tanya jawab apapun yang ibu-ibu teman-teman semua mau tanya itu kami beri waktu pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia bagian Barat di WA ya. Dan pastinya komunitasnya saling mendukung karena memang dari awal semenjak kami buka, kalau ada yang mengirim-ngirim link yang memang nggak jelas gitu ya, kami mau keluarkan. Kalau memang tidak serius dan nggak mau belajar, kami keluarkan. Kami tidak berbicara kuantitatif ya. Kalau bicara kuantitatif berarti kan jumlah ya. Tapi kami akan bicara masalah kualitatif, kualitas gitu ya. Jadi yang mau kami bagikan itu benar-benar mau yang benar-benar berkualitas sesuai dengan misi tadi ya. Tidak hanya habis kelas terus udah bubar, nggak kontak lagi gitu, nggak. Kami nggak mau. Kami maunya tetap mendampingi sampai ibu itu benar-benar mature. Misalkan ibunya udah belajar persiapan menyusui, sudah melalui hari kedua, ketiga, udah seminggu, ibunya udah ngerti posisi dan pelekatan yang benar gimana. Udah, kalau mau nggak kontak kami lagi pun nggak masalah. Tinggal kabarin, Bu, saya sudah bisa. Di Dan Stella, saya sudah bisa ini dan bayinya udah sehat, BB-nya udah naik, udah 10 hari. Oh deh, oke deh gitu ya, nggak lagi, nggak masalah. Tapi kalau selama masih ada, kami terus mau mendampingi ya, karena itu misi kami dari awal. Lalu itu kelas yang free ya. Kalau yang kelas free memang karena free pasti terbatas karena kami kan tadi lihat ya kami hanya berapa tuh 5 yang lagi aktif ya teman-teman karena ada beberapa yang ikut program dan karena kami terbatas memang yang free itu eh, hanya bisa dilakukan di hari Sabtu ya untuk Zoom-nya. Tanya jawabnya hanya bisa di hari Rabu gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang berbayar, ini kami tidak akan spill hari ini karena hari ini edukasinya juga bagus banget teman-teman dan ini penting sekali buat calon ibu dan juga kalau ada remaja di sini, remaja putri atau wanita usia subur yang sangat penting. Nanti yang berbayar ini akan kami sampaikan di Sabtu minggu depan ya. Jadi karena lagi-lagi kami hanya benar-benar memperhatikan kualitas ya. Jadi kelas edukasi kami itu sangat terbatas yang berbayar. Jadi satu batch itu kami hanya ambil 10 orang dan materinya lebih mendalam dari yang free ini ya teman-teman. Lalu akan ada pendampingan sesuai dengan case masing-masing dan pastinya ada komunitas yang saling mendukung dari kami begitu ya. Jadi akan beda lagi grupnya dari yang grup besar yang sekarang yang teman-teman ada di situ. Ya, lagi-lagi kami garis bawahi, kami hanya ingin ibu-ibu yang benar-benar mau belajar, mau didampingi, mau bersama-sama melangkah ya, namanya kan langkah ibu ya. Jadi langkahnya itu akan kami temani gitu ya. Oke, ini minggu depan ya teman-teman lebih jelasnya lagi. Oke, itu aja dari saya tentang langkah ibu by Bidan Membantu. Teman-teman bisa follow Instagramnya Bidan Membantu atau yang lainnya ya bisa dilihat di apa YouTube, bisa Facebook.
dan juga ada webnya ya Kak ya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat box. Sekarang kita akan mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat yang akan disampaikan oleh Kak Nisa. Silakan Kak Nisa. Untuk share screen ya, Kak. Ibu-ibu semua ada yang calon ibu di sini. Saya izin untuk kamu share. Nah, ini kita sedikit mau bahas apa sih gitu ya untuk hari ini. Pastinya seputar tadi yang dijelaskan oleh Kak Stella gitu. Jadi nanti untuk di setiap Sabtunya itu karena memang ada ibu hamil, kemudian juga ada ibu menyusui, ada yang calon ibu. Nah, jadi setiap Sabtunya itu kita bervariasi ya untuk materinya itu. Nah, hari ini terkait dengan tadi untuk yang remaja putri atau misalkan yang pejuang garis dua dan juga ibu hamil gitu. Nanti nextnya kita beda lagi nih gitu. Jadi kita ganti-gantian setiap Sabtunya materi-materi yang diberikannya. Nah, saya ucapin selamat datang. Saya sangat appreciate banget ya untuk semangatnya di grup itu sangat semangat sekali gitu. Saya sangat menghargai itu semua. Salam kenal semuanya. Dan dijaga untuk semangatnya karena memang kita harus learning everlasting ya. Jadi sampai uh, belajar itu tiada hentinya. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari itu terkait dengan anemia. Kenapa ibaratnya materi awal itu terkait dengan anemia? Karena anemia ini merupakan masalah yang hampir 50% ibu hamil itu anemia gitu. Dan eh, kalau misalkan kita ini belum tahu gimana dampaknya itu kayak dianggap sepele gitu. Padahal dampaknya itu kemana-mana gitu. Mulai dari si bayinya, janinnya di dalam pertumbuhannya, perkembangannya, sampai pada kondisi ibunya sendiri gitu. Ketika ibu itu anemia. Jadi kenapa ini dibahas? Karena ini merupakan salah satu masalah yang uh, banyak terjadi pada ibu hamil. Nah, ini tadi sudah sedikit perkenalan di mana background pendidikannya bidan, kemudian saya melanjutkan ke kesehatan masyarakat, aktif sebagai edukator, dan juga tersertifikasi sebagai konselor menyusui dan juga trainer anak hamil. Kami di sini bidan yang terregister ya, ibu-ibu dan calon ibu semua. Dan tadi kita berenam nih Power Rangers-nya di bidan membantu. Dan tadi juga ada Kak Imam, terima kasih sudah membersamai gitu. Jadi memang kita bukan untuk manajemennya itu bukan hanya dari bidan saja gitu. Bahkan untuk volunteersnya itu banyak ada yang background ekonomi, kemudian psikologi dan lain sebagainya yang mau berkontribusi di kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian ini ya, pertama yang akan kita bahas hari ini tuh apa aja, lumayan padat gitu ya. Jadi sedikit mungkin saya penjelasannya agak sedikit cepat. Nanti kalau misalkan memang ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di Q&A. Ini terkait dengan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anemi gitu ya. Terus dampaknya itu seperti apa, kemudian hubungannya dengan stunting, cara mencegahnya seperti apa, dan untuk misalkan ada ibu-ibu yang di sini punya anak remaja atau misalkan ada ibu-ibu di sini yang punya adik gitu ya yang remaja atau terutama remaja putri atau misalkan punya keponakan. Nah, itu nanti informasinya bisa diinformasikan kepada remaja putri gitu karena memang eh, di situ remaja putri kan bakal jadi calon ibu sehingga persiapan itu mulai dari situ gitu. Uh, jadi itu alasannya kenapa sih dibahas juga gitu ya disinggungnya terkait dengan remaja putri. Jadi nanti Halo informasi Kanisa. ya Halo Kanisa. tes tes udah ada, udah bisa lagi belum? Tes. Mungkin lebih baik Kanisa tutup kamera aja nggak apa-apa mungkin biar Oh iya lebih iya. lancar ya. Iya iya Iya. siap siap. Siap. Iya karena tadi ada Ya, tulisannya unstable sih benar-benar. Sorry ya aku izin tutup. ya. Boleh dibantu untuk share screen-nya nggak, Kak Stella? Boleh, boleh, boleh. Takutnya berat Bentar ya. ya. Coba saya coba dulu ya untuk share screen nanti kalau misalkan
bermasalah lagi, minta tolong dibantu. Boleh di stop share dulu, Kanisa? Oke, sudah. Oke. Ya, Kanisa tutup kamera aja nggak apa-apa, supaya yang intinya kan yang di dalam ini ya, nanti teman-teman dengar aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat ini ya, kolom chat, atau nanti boleh raise hand. Silakan Kanisa, kita lanjut ya. Ya. Tadi ada yang komen kalau suaranya agak kecil ya. Sekarang sudah cukup. Gimana Oh, sudah. Ibu-ibu? Tapi kalau Sekarang misalkan ya. ada, sekarang kalau misalkan masih kecil, Kak Ayu diinstruksikan ya. Ya, Oke, sudah cukup jelas jelas. ya. Terima Terima kasih. kasih Kak Nah, Hawana. kenapa kita penting membahas terkait anemia pada ibu hamil? Boleh di next, Kak? Next lagi. Nah, ini. Jadi, memang sebenarnya pada ibu hamil itu kan ada, kan tadi ya, Kak Stella sudah menjelaskan kalau perempuan itu banyak banget nih perubahannya gitu ya. Dari mulai remaja, kemudian hamil itu kan banyak tubuh yang berubah. Nah, tidak terkecuali bagaimana ada pengenceran darah di dalam tubuh ibu hamil yang menyebabkan memang kondisinya itu ketika zat gizinya tidak cukup menyebabkan anemia gitu. Jadi anemia itu suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam sel darah merah itu lebih rendah dari standar seharusnya. Nah, hemoglobin ini kalau misalkan di gambar ini tuh yang bulat-bulat itu dia itu fungsinya menyalurkan mulai dari sari-sari makanan, kemudian juga oksigen. Jadi kebayang ya kalau misalkan jumlahnya itu tidak sesuai dengan seharusnya, bagaimana janin bisa untuk mendapatkan sari-sari makanan yang baik, kemudian juga mendapatkan oksigen yang baik. Jadi bisa dibayangkan dampaknya itu seperti apa. Next. Nah, biasanya saya sering banget ketemu di lapangan kalau misalkan kan kalau anemia ini di kita bisa tahu dengan cek laboratorium gitu. Jadi mencek kadar hemoglobin dalam darahnya atau HB-nya. Nah, biasanya di lapangan itu sering saya dapatkan kalau misalkan ketika disebutkan oh ibu ini ibu anemia gitu. Uh, Nah, nyangkanya itu enggak Bu Bidan saya tekanan darahnya normal gitu atau misalkan saya tadi tekanan darahnya tinggi nggak darah rendah nah itu banyak saya temukan seperti itu jadi itu beda ya antara tekanan darah rendah sama anemia itu beda, dua hal yang berbeda. Bisa di next gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan tekanan darah itu kan bagaimana kerja jantung memompa darah. Tapi kalau misalkan kadar hemoglobin itu kalau anemia itu kan kadar hemoglobinnya yang itu tidak sesuai dengan eh, normalnya seperti itu. Jadi keduanya berbeda gitu. Jadi bisa jadi misalkan dia ibu hamil itu anemia tapi tekanan darahnya tinggi itu bisa gitu. Jadi memang ini dua hal yang berbeda. Next. Nah, ini bagaimana aliran ini hanya gambar saja ya untuk menggambarkan si hemoglobin ini di dalam darah itu dia mengalir. Sesungguhnya dia mengalir dia yang membawa zat makanan dan juga oksigen sampai ke janin. Jadi bukan pastinya ke seluruh tubuh kita ya, ke seluruh tubuh kita dan tidak terkecuali kalau ibu hamil itu ke janinnya. Next. Nah, ini ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya kurang dari 11 gram per desiliter. Ini definisinya. Jadi nanti beda lagi definisinya kalau misalkan itu remaja. Next, eh, ini ada Kak Tasya untuk apa bertanya, nanti akan saya jawab ya di belakang. Nanti tenang saja. Eh, jadi kenapa selalu diresepkan obat tambah darah? Nanti saya jelaskan itu kenapa. Walaupun tekanan darahnya, ini kan kalau tekanan darahnya juga rendah ya. Kan kalau
90/70 itu bisa disebut dia rada rendah walaupun memang nggak rendah-rendah banget cuma cukup rendah gitu. Nanti saya jelaskan dan saya jawab lebih lengkap di belakang. Jadi boleh ya ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, boleh sekali silahkan langsung di kolom chat nanti akan dijawab pada kolom Q&A. Jadi nggak usah tuh nunggu-nunggu lagi kan udah pertanyaannya, jadi saya langsung jawab seperti itu. Nah, untuk penyebabnya itu banyak. Jadi tadi kurangnya zat besi, kemudian juga defisiensi B12, kemudian bisa juga karena dia punya penyakit infeksi, kemudian faktor bawaan. Jadi contoh faktor bawaan ini kayak misalkan dia ada kelainan darah gitu. Jadi kayak misalkan thalassemia dan lain sebagainya itu akan susah tuh untuk menaikkan eh, kadar hemoglobin dalam darahnya gitu karena memang ada kelainan bawaan darah yang memang itu secara genetika. Makanya kenapa ketika misalkan ini penting banget ya ibu-ibu, jadi kan yang aware sama diri kita tuh ya siapa lagi gitu ya selain kita gitu. Jadi ibaratnya bidan sama dokter itu kan biasanya pasiennya tuh banyak. Jadi itu kan nggak satu-satu diperhatiin secara komprehensif gitu tuh kurang gitu ya kalau menurut saya. Jadi memang kita sendiri nih yang harus pintar, kita sendiri yang harus aware dengan kesehatan kita gitu. Jadi eh, pada ibu hamil itu wajib periksa HB atau hemoglobin tadi untuk mendefinisikan dia anemia atau enggak. Nah, kalau misalkan ibaratnya anemia dan udah minum konsumsi tambah tablet tambah darah secara rutin dan 1 bulan itu nggak naik-naik terus masih kayak gitu juga siklusnya itu wajib untuk periksa di rumah sakit gitu. Misalkan awalnya periksa di puskesmas, kenapa gitu? Dan konsul sama dokter dan bidannya diinformasikan kalau misalkan saya sudah periksa sebulan yang lalu, kemudian juga saya sudah minum tapi tidak naik gitu. Jadi biar apa nih gitu? Ibaratnya itu penting diinformasikan ke bidan sama dokternya untuk dicek lebih lanjut apakah ada kelainan kelainan bawaan atau enggak gitu. Karena kan enggak cukup hanya H- HB saja yang diperiksa, tapi lebih detail lagi untuk mengetahui apakah ada faktor lainnya kelainan darah yang menyebabkan anemianya ini menetap gitu. Karena bahaya kalau misalkan kita biarkan sampai lahiran, nanti kita akan lihat dampak-dampaknya apa saja seperti itu. Nah, next. Nah, ini zat besi itu unsur penting dalam pembentukan hemoglobin pada sel darah merah. Jadi kalau misalkan ini kurang kan nggak ada nih unsur pembentuknya gitu. Jadi dia bisa anemia. Kemudian hemoglobin tadi mengikat oksigen, mengantarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh termasuk otot dan otak. Nah, ini penting banget harus digarisbawahi. Eh, Kata Kak Bella suaranya kecil banget. Apakah sama untuk ibu-ibu yang lain bisa cek di kolom komentar ya? Kalau misalkan suaranya sangat kecil. Sambil saya menunggu respon, saya izin teruskan. Nah, kemudian suaranya aman kalau dari Bu Melin. Coba yang Kak Bella di raise di Aman. device-nya. Nanti kalau misalkan banyak yang terdengar kecil, eh, oh aman. Terima kasih konfirmasinya. Oke, saya izin untuk meneruskan. Bisa di next. Jadi ini ya tadi harus digarisbawahi. Itu membawa bukan hanya ke tubuh, tubuh kan semuanya ya, termasuk otak gitu. Jadi nanti ini akan terlihat kenapa ini penting banget gitu. Nah ini tadi yang saya sebagai pengantar, pengantar kalau kata Ayu Kak Ayu masih kecil suaranya. Saya coba switch device ya. Siapa tahu bisa lebih oke untuk suaranya. Sambil saya switch, saya tetap untuk melanjutin. Nah, di sini yang tadi pengantar disebutkan kalau misalkan ibu itu ibu hamil betul agak kecil. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Eh, Sebentar coba saya switch device dulu untuk cek suara. Oke, ditunggu ya, ibu-ibu, teman-teman. Karena kebetulan Kanisa ini lagi di bus, lagi perjalanan.
Iya, mohon Hmm. maaf ya. Jadi nggak stabil ininya ya apa sinyalnya. Mohon maaf. Oke, ada yang aman, ada yang enggak ya, ada yang kecil. Halo Kanisa, Halo, tes tes. Ini udah suara aman cukup nggak? aman aman. Gimana Oke, teman-teman yang lain? full, sudah full. Jelas, oke. Saya izin untuk melanjutkan. Oke. Sekarang aman. Oke. Jadi tadi sebagai pengantar ya bahwa presentasi ibu hamil yang anemia itu sangat tinggi sekali. Lebih dari hampir 50% itu ibu hamil itu anemia. Jadi mengapa itu terjadi ya tadi salah satunya karena memang secara fisiologis ada pengenceran darah karena kan eh, harus ada yang lebih dikasih makan, dikasih nutrisi, dikembangin, yaitu janin di dalam rahim si ibu gitu. Makanya terjadi pengenceran darah. Nah, kalau misalkan memang zat gizinya itu tidak mencukupi, itu akan menjadi anemia. Bisa di next. Makanya kenapa ibaratnya ini diinformasikan nih dampaknya. Tadi kan salah satunya fungsinya adalah untuk membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalkan ini kurang, salah satunya adalah meningkatkan terjadi infeksi. Jadi menurun fungsi kekebalan tubuh si ibunya. Nah, kita penting banget ya, khususnya apalagi ibu hamil harus menjaga kesehatan karena kalau misalkan ibaratnya eh, kekebalan tubuhnya menurun itu juga kan sangat berpengaruh terhadap kesehatan janin. Pokoknya apa yang terjadi pada si janin itu, apa yang terjadi pada si ibu itu eh, berpengaruh juga pada si janin gitu. Bahkan bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga apa yang dirasakan ibu itu sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat terasa sama janin gitu. Ketika ibunya sedang sedih, itu janin bisa merasakan. Ketika ibunya sedang bahagia, janin juga bisa merasakan. Makanya kenapa kita juga harus keep being happy gitu. Jadi dan faktanya juga fakta lainnya kalau misalkan hamil itu psikologisnya akan kayak lebih sensitif. Kayak misalkan mau nangis tiba-tiba atau misalkan sedih atau cepat tersinggung dan lain sebagainya itu memang secara psikologis seperti itu gitu. Jadi uh, penting juga gitu kita mengetahui apa saja sih perubahan yang terjadi pada ibu hamil baik fisiologis maupun uh, psikologis maupun fisik gitu ya. Nanti mungkin sedikit-sedikit kita akan sampaikan juga gitu. Karena ketika misalkan kita tahu kan kita tahu nih cara penanganannya seperti apa. Tapi kalau nggak tahu, takutnya kita bingung sendiri gitu. Bisa di next Kak Stella. Nah, selain kepada ibu, ini juga kepada janin. Nah, tadi fungsinya adalah mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh termasuk otot dan otak. Jadi, kalau misalkan aliran oksigen ke otaknya itu tidak seharusnya atau berkurang, itu perkembangan otak si janin itu tidak maksimal, sehingga kecerdasannya juga sangat berpengaruh. Ini berpengaruh banget ke kecerdasan dan perlu diketahui ya perkembangan terpesat itu pada trimester pertama gitu. Tapi bukan berarti trimester kedua dan ketiga itu tidak ada pertumbuhan dan perkembangan, ada. Makanya terus dijaga selama kehamilan gitu. Trimester berapapun. Bahkan kalau misalkan memang dia mau mau atau pejuang garis dua itu harus dipersiapkan sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalkan mau nikah juga itu persiapan nutrisinya itu sebelum-sebelumnya agar ketika misalkan hamil itu udah siap tubuhnya. Jadi segalanya itu bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan si janinnya karena pertumbuhan dan perkembangan paling pesat itu ada di
apalagi perkembangan ya kayak misalkan perkembangan otak dan pembentukan semuanya itu ada di trimester pertama gitu. Jadi ini ketika nanti misalkan dia anemia, kurang hemoglobin gitu ya, terus tidak maksimal apa yang disalurkannya baik dari makanannya, oksigennya. Nah, itu akan membuat si bayi itu berat badannya BBLR itu berat bayi lahir rendah. Jadi kurang dari 2.500 karena normalnya itu minimal 2.500 gitu. Dan juga bayinya itu pendek. Dan ini itu terkorelasi dengan stunting gitu. Jadi kan stunting itu ada tingginya itu tidak sesuai dengan seharusnya dengan usianya gitu. Jadi pertumbuhan perkembangan janin itu tidak optimal ketika memang ibunya anemia seperti itu. Ini penting sekali ditekankan, saya benar-benar menekankan karena tadi berkaitan dengan otak gitu. Kan siapa yang nggak mau ya punya bayi, punya anak yang cerdas gitu. Nah itu tuh bukan hanya pada saat besarnya dia rajin belajar atau enggak gitu, tapi kapasitas otaknya juga perkembangan otaknya tuh maksimal nggak sih pada saat eh, dia masih janin sampai dia besar seperti itu gitu. Bisa di next. Nah, kemudian bisa menyebabkan keguguran atau abortus gitu. Apalagi kalau misalkan kurang dari 20 minggu, itu kan rentan ya terjadinya keguguran. Kemudian kalau misalkan udah lebih dari 20 minggu, nah ini bisa juga terjadi bayi lahir prematur atau kurang dari 37 minggu gitu. Jadi ya karena kan tadi asupan-asupan itu didapatkan tidak cukup gitu sehingga untuk mempertahankan itu juga tidak ada gitu, tidak bisa dipertahankan dengan baik. Next. Dan kalau udah prematur itu kan ini ya daya tahan ketahanan si bayi untuk hidup itu eh, ber, apa namanya tidak sekuat ketika dia lahir pada saat bulannya gitu karena dia memiliki kerentanan lebih imunitasnya belum terbentuk sempurna, jadi dia mudah sakit. Kemudian juga organ tubuhnya juga belum terbentuk dengan sempurna, sehingga untuk dia beradaptasi di luar rahim itu tuh dia struggling banget gitu. Nah, tadi bukan hanya untuk bayinya aja dampaknya, tapi bagi ibunya juga. Nah, ini sampai ibunya itu bisa perdarahan. Nah, ini bahaya sekali ketika misalkan udah trimester 3 masih juga anemia. Itu tuh bisa berdampak pada saat persalinannya bisa perdarahan. Dan perdarahan itu eh, hanya hitungan jam aja merenggut nyawa gitu. Karena memang si darah itu benar-benar kayak keran gitu. Jadi saya pernah menyaksikan sendiri ya bagaimana ibu yang perdarahan itu banyaknya seperti apa itu memang seperti keran mengalir gitu ya, bukan benar-benar keran yang deras gitu. Jadi memang hitungan jam saja kalau misalkan dan ketika ibaratnya tertolong, ya itu juga kan ada komplikasi-komplikasi lainnya yang didapatkan gitu. Karena memang sampai nanti itu paling maksimal banget itu efeknya bisa menyebabkan kematian yang tadi kematian ibu kematian baik ibu maupun bayi gitu. Bayi beresiko lahir meninggal, kemudian juga ibu juga kalau misalkan ada komplikasi kan ketika tidak tertangani dengan baik atau misalkan memang komplikasinya berat ya meninggal juga ujungnya gitu. Ini bukan bukan menakut-nakutin ya ibu-ibu, tapi ini saya menyatakan faktanya gitu. Faktanya itu seperti ini dan ini jarang diketahui sampai sejauh ini. Makanya saya kupas habis gitu. Kenapa sih ibaratnya ini penting dibahas? Karena memang dampaknya tuh nggak main-main gitu. Dan yang namanya umur juga kan kita nggak tahu ya. Jadi ibaratnya kan saya tuh uh, saya di tingkat kota itu ibaratnya be- uh, melihat menyaksikan sendiri ya, maksudnya mengetahui data pastinya yang meninggal itu ada berapa, kemudian kenapa, umurnya berapa, itu semua data ibaratnya saya bisa akses gitu ya data kota. Dan saya juga salah satu tim yang suka mengkaji namanya AMPSR Audit Maternal Perinatal Surveillance Response gitu. Jadi saya di tingkat kota bahkan sampai kadang ikut acara provinsi untuk mengkaji kematian ibu dan bayi. Nah, itu saya sangat sedih gitu ketika melihat saya cerita
ini sedikit cerita aja gitu untuk menyaksikan fakta yang ada di lapangan seperti apa. Jadi untuk kematian yang kemarin saya kulik datanya karena akan dikaji di audit pada akhir bulan ini dan nanti saya juga menjadi hadir gitu ya, menjadi berpartisipasi dalam pengkajian uh, kematian ibu gitu ya. Nah itu saya miris sekali karena itu ibunya usia 21 tahun. Ibu-ibu dan calon ibu coba bayangkan gitu. Itu masih muda sekali ibunya gitu, tapi sampai tidak tertolong gitu. Jadi nanti mungkin karena memang waktunya kita tuh 1 jam 1 jam gitu ya, nanti juga saya tanya jawab setiap minggunya di Rabu. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan cerita lebih detail gitu apa yang terjadi dan gimana cara untuk mencegahnya. Eh, karena miris sekali gitu melihat data-data yang ada itu masih muda sangat gitu 21 tahun itu meninggal. Next. Next, nah ini pentingnya pemberian tablet tambah darah. Jadi ada kewajiban untuk ibu hamil. Kalau misalkan sekarang itu pemerintah mengeluarkan yang multi multivitamin itu ya, uh, yang memang itu bukan hanya tablet tambah darah isinya gitu. Jadi, tapi itu entah saya nggak tahu udah tersebar di seluruh kabupaten kota atau belum, tapi kalau misalkan belum, itu masih menggunakan tablet tambah darah gitu. Jadi, memang ada kewajiban selama minimal 90 hari mengkonsumsi tablet tambah darah untuk memenuhi asupan HB ini gitu dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat dan juga persalinan yang sehat. Next. Next, nah tadi ibu hamil rentan anemia sudah diceritakan kenapa? Karena ada pengenceran darahnya gitu. Nah ini kebutuhan zat besi pada ibu hamil itu meningkat 25% dibandingkan ibu tidak hamil. Itu juga perlu diketahui. Jadi tidak hanya tadi adanya pengenceran darah, tapi kebutuhannya juga meningkat. Next. Nah, kebutuhan zat gizi sama kehamilan meningkat karena digunakan untuk membentuk sel dan jaringan baru termasuk jaringan otak pada janin. Jadi tadi kalau misalkan ini bahan bakunya misalkan tidak ada, tidak cukup, ya bagaimana otak bisa berkembang dengan baik, bagaimana otak bisa berkembang maksimal sehingga nanti ketika ibaratnya distimulus itu bisa bekerja dengan baik sampai nanti dia karena ini tuh uh, apa ya long term banget gitu. Jadi ketika si otak janin itu berkembang maksimal pada saat dia sekolah, dia akan cepat untuk menangkap. Pada saat dia belajar, dia akan lebih cepat untuk memahami. Dan ini juga sangat terkait dengan nanti masa depan si anak gitu. Jadi nanti bagaimana dia bekerja, itu juga kan dipengaruhi dengan bagaimana dia bisa berpikir gitu. Dan itu nanti bakal berdampak juga pada perekonomian. Jadi memang eh semuanya tuh long term terjadi dan ini sangat krusial banget gitu. Dan itu tuh ibaratnya bisa loh kita maksimalin dengan sesederhana yang minum tablet tambah darah itu gitu. Next. Nah, ini ibu hamil rentan anemia biasanya juga karena selain tadi ada faktor fisiologis yang kebutuhan zat besi meningkat, pengenceran darah. Nah, ini pola makan yang kurang beragam dan bergizi seimbang. Jadi yang suka makan seblak gitu ya, gorengan. Nah, itu kan ibaratnya tidak seimbang ya. Nanti mungkin di pada materi terkait dengan gizi ibu hamil, gizi ibu menyusui, ini penting diketahui ya untuk ibu menyusui itu eh, kalau kebutuhan zat gizi ibu menyusui itu lebih tinggi loh dibandingkan ibu yang hamil. Ini mungkin fakta yang banyak orang yang kayak masa sih gitu. Ibu menyusui lebih lebih tinggi ya gitu. Kenyataannya seperti itu gitu. Jadi nah ini juga penting ya ibu menyusui juga tidak boleh anemia karena zat 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 yang ada di ibu itu kan dia zat-zat gizi yang ada di apa yang dimakan ibu itu kan akan menjadi nutrisi di ASI-nya. Jadi kenapa ibaratnya nggak boleh tuh anemia juga. Jadi ini berlaku juga ya untuk ibu menyusui. Dan ini kan saya sekilas-sekilas aja ya, belum fokus untuk membahas terkait nutrisi. Nanti mungkin di materi terkait nutrisi saya akan lebih
bahas tuntas gitu ya, bagaimana pola makan yang seimbang itu, kebutuhan ibaratnya kalorinya berapa dan harus seperti apa makanan yang dihindari, apa yang ibaratnya makanan yang dianjurkan dan lain sebagainya nanti mungkin akan dibahas pada saat masalah nutrisi. Ini secara umum dulu saja bahwa uh, kalau misalkan bisa juga nih ketika ibaratnya ada hal tadi terus makannya yang sembarangan gitu ya, itu juga bisa untuk menambah anemia itu makin buruk gitu. Jadi gimana nih? Jadi ingat ya, kalau misalkan tidak ada satupun makanan yang itu mengandung semua zat gizi dan mineral itu nggak ada. Jadi kenapa kita harus makan yang beragam? Karena tadi nggak ada satupun jenis makanan yang itu bisa mengandung semua jenis vitamin dan mineral itu nggak ada. Sehingga pentingnya makan makanan yang beragam dan juga melihat tuh ini belum vitamin mineralnya itu uh, dilihat, bukan sembarangan makan asal kenyang gitu enggak gitu. Dan ada aturannya ya, isi piringku nanti bisa dicari juga bagaimana sih seharusnya gitu. Nah kemudian nah ini apalagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis. Jadi lila itu lingkar lengan atas. Silakan ibu bisa ukur juga sendiri gitu. Dan biasanya pada saat awal periksa di bidan itu diukur tuh lilanya. Ada tuh coba ibu-ibu yang lagi hamil ini bisa dilihat. Ada nggak tulisan di buku KIA-nya tuh di buku pinknya ukuran lilanya berapa? Kurang dari 23,5 nggak gitu. Kalau misalkan kurang dari itu kan lebih rentan lagi nih terjadinya anemia gitu. Kemudian infeksi menyebabkan kehilangan zat besi seperti malaria dan cacingan gitu. Jadi penting ibu kalau misalkan jalan keluar itu pakai sendal gitu untuk mencegah tadi cacingan dan infeksi-infeksi lainnya. Kemudian misalkan ibu sedang hamil, kemudian jarak kehamilannya itu dekat dengan kehamilan jadinya anemia. Next. Nah, ini tanda gejalanya mah, lesu, belum mulai, lelah, letih, jadi apa-apa tuh bawaannya cepet capek gitu ya, nggak bersemangat dan lain sebagainya itu salah satu tanda gejalanya. Dan kalau untuk pastinya pemeriksaan lab tadi, pemeriksaan hemoglobin. Next. Nah, ini tanda lainnya, pucat wajah terutama kelopak mata. Jadi kan seharusnya itu kemerahan ya, pink gitu. Lidah, bibir tampak pucat. Nah, ini kalau udah pucat itu bisa kita lihat sebenarnya kalau pemeriksaan fisik itu kan pasti kita lihat matanya seperti apa kelopaknya. Kemudian bibirnya bagaimana gitu, apakah pucat atau misalkan kemerahan. Kemudian mata berkunang-kunang, pusing. Kemudian kalau misalkan ibu duduk, kemudian berdiri, itu ngerasa ada rada-rada pusing. Nah itu juga salah satu tanda gitu ya. Next. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kita lihat tadi makan dengan beraneka ragam zat gizi dan makan dengan gizi seimbang. Kemudian ibu hamil setiap kali makan harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, karbohidrat, dan zat gizi baik makro maupun mikro di vitamin dan mineralnya. Dan boleh tuh tambah-tambahan vitamin dan mineral itu boleh gitu apa-apa. Kayak misalkan minum vitamin apa gitu ya. Selama itu ibaratnya ada tulisannya tidak ibaratnya harus jel uh, kemudian makan yang kayak zat besi, makan apa aja yang kayak zat besi itu ada hati, ikan, telur, unggas, uh, kacang-kacangan, buah. Next, nah itu apalagi kayak daging gitu ya itu uh, tinggi. Bayam juga lumayan Fe-nya. Nah ini saya juga rinci makanan yang zat besi ada hati, daging sapi, sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, ikan, daging ayam. Next. Nah, ini tadi kenapa harus menggunakan alas kaki itu adalah salah satu cara mencegahnya untuk mencegah infeksi cacing cacing tambang. Karena kan kalau misalnya ada cacing nih dalam tubuh, ya udah yang makan ibaratnya sari-sari makanan di tubuh kita itu cacingnya gitu. Kitanya mah kekurangan gizi jadi kayak
Halo, sampai karena sebenarnya suaranya hilang Kak Nisa. malaria itu baiknya menggunakan kelambu karena tadi malaria juga bisa membuat kita jadi ini ya tidak baik tuh karena ya tadi ada infeksi. Next, nih hal lain yang harus dilakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir apabila sudah makan. Kemudian kalau misalkan ibu yang menyusui itu harus cuci tangan dulu sebelum menyusui anaknya. Kemudian aktivitas fisik yang ringan untuk ibu hamil bagus lagi untuk mengikuti senam hamil. Kalau misalkan ada di sekitar lingkungannya yang membuka kelas senam hamil, yoga gitu-gitu, nah itu bagus banget. Kenapa? Ibaratnya untuk menjaga pernapasan kita, melatih pernapasan. Karena pernapasan itu sangat diperlukan banget pada saat persalinan dan juga melatih kesehatan kebugaran gitu. Jadi menjaga kebugaran dan kesehatan itu salah satunya di aktivitas fisik gitu. Nggak usah yang berat-berat kayak jalan pagi atau jalan sore. Kemudian tadi ya kalau ada senam hamil, yoga itu bagus banget. Kemudian minum air 8 gelas minimal. Itu minimal banget. Next. Dan air putih, jangan terlalu banyak air yang banyak gulanya, karena itu meningkatkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Seperti yang kita tahu, kalau yang misalkan sekarang tuh rentan banget, banyak yang mulai dari anak kecil juga udah DM dan lain-lain itu sekarang tuh udah kayak DM itu udah kayak flu lah gitu. Dan itu kan sangat mengerikan ya, karena ya seumur hidup gitu sampai ada yang masih kecil udah ginjalnya rusak, harus cuci darah, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita menghindari itu semua dengan menetralkan semuanya dengan minum air putih yang cukup. Kemudian kadang nih kalau misalkan minum efek itu ada yang merasa perih, mual gitu-gitu. Terus juga jangan kaget kalau misalkan di jatah tetes itu warnanya kehitaman ketika minum tablet tambah darah. Nah, itu tidak perlu khawatir awalnya misalkan seperti itu gitu. Nah, baiknya sih jangan dalam perut kosong. Dikhawatirkan takutnya ada mual. Tapi kalau misalkan emang nggak ada itu semua, ya nggak apa-apa gitu. Next. Nah, kalau misalkan ada sedikit mual pada saat minum, bisa diminum pada malam hari sebelum tidur. Itu juga cara untuk mengurangi rasa mual. Next. Nah, ini juga penting diketahui, kalau misalkan kita minum tablet tambah darah, biar efektif, itu konsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang membantu penyerapan atau makanan dan minuman yang mengandung vitamin C. Nanti saya sebutkan apa saja contohnya, karena itu kan dia ketika ibaratnya kita minum tablet tambah darah, kalau ada vitamin C boleh berbarengan dengan vitamin C-nya juga. Karena apa? Karena ketika kita minum berbarengan itu bisa membantu penyerapan lebih maksimal. Nah, sebaliknya, jangan mengkonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang itu menghambat penyerapan. Nah, apa aja? Saya akan kasih tahu next slide-nya. Next slide. Nah, ini eh, dianjurkan untuk minum tablet tambah darah bersamaan dengan vitamin C atau makanan atau minuman yang mengandung vitamin C. Seperti jeruk, pepaya, kemudian juga buah segar, sayuran, itu sangat bagus banget gitu atau misalkan habis makan daging gitu ya itu nggak apa-apa juga. Terus next nih, ini yang banyak mengandung vitamin C kalau buah-buahannya jeruk, jambu biji, pepaya, mangga, nanas, dan ini ya eh, kelengkeng. Kelengkeng tuh tinggi. Saya pernah untuk menguji vitamin C di kelengkeng dengan di jeruk itu lebih tinggi di kelengkeng gitu. Jadi kalau misalkan memang tidak ada alergi dan apa-apa, ya nggak ada pantangan sebenarnya kalau ibu hamil itu. Begitu juga ibu menyusui, kalau nggak ada alergi dan lain sebagainya. Next, untuk, nah ini yang tidak boleh bersamaan dimakan dengan tablet tambah darah, karena akan mengganggu penyerapan. Jadi, kalau misalkan mengganggu penyerapan, ya ibaratnya dia udah minum tablet tambah darah,
karena kerjanya bentrokan sama teh, sama susu, sama kopi, sama kita gitu. Nah, misalkan ibu hamil itu biasanya dikasih kalsium nih pada trimester 3 untuk karena memang trimester 3 itu masanya pembentukan tulang untuk si bayi. Nah, itu jangan bareng-bareng diminumnya sama tablet tambah darahnya. Ini yang nanti ibaratnya kita udah minum nih, tapi tuh karena bertolak belakang cara kerjanya, ya jadi kayak nggak minum gitu, nggak ada yang diserap, nggak jadi nggak bisa tuh pembentukan hemoglobinnya gitu, nggak bisa tuh HB-nya jadi naik gitu. Next, next. Nah ini tadi remaja putri. Karena kenapa nih remaja putri juga harus minum tablet tambah darah? Tadi kalau misalkan HB itu kan fungsinya untuk membawa oksigen kalau sampai ke otak, ke seluruh tubuh. Kalau misalkan oksigen dalam otaknya itu kurang, konsentrasi dia berkurang. Nah, kalau misalkan dia tidak anemia, bisa prestasi meningkat, gitu kan. Kemudian, kalau misalkan ibaratnya dia sehat, dia sistem daya tahan tubuhnya itu lebih kuat, sehingga tidak mudah sakit, tidak lemah, lesu, lunglai, gitu. Nah, jadi remaja putri sehat dan cerdas itu sebenarnya mulai dari yang hal kecil tadi ya, minum tablet tambah darah. Karena kenapa sih darah dianjurkan? Kan remaja putri itu ada siklus menstruasi. Nah, di situ juga ada eh, darah yang terbuang ya dalam tanda kutip gitu. Nah, kenapa ibaratnya kita harus minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia dan rentan memang remaja putri ini terkena anemia gitu. Next. Kalau tadi ibu hamil itu HB-nya kurang dari 11, kalau remaja putri itu kurang dari 12. Ini bedanya ya antara definisi anemia pada ibu hamil dan juga pada remaja putri. Next, next. Nih, remaja putri itu rentan juga anemia. Tadi seperti yang sebelumnya disebutkan, karena menstruasi, karena dia lagi masa pertumbuhan dan perkembangan, jadi perlu banyak asupan gizi. Terus juga eh, dia tuh makanannya kan suka asal juga ya kalau misalkan remaja putri itu gitu. Dan biasanya ada diet-diet pada remaja putri yang itu dietnya tuh tidak sehat, tidak memperhatikan zat gizi yang sebenarnya gitu. Jadi sekadar nggak makan aja. Padahal kan nggak gitu ya. Diet juga ada diet sehat yang memang harus tahu kalori yang dibutuhkannya berapa sehari, terus harus dikonsumsi berapa ditambah dengan olahraga dan cara-cara sehat lainnya gitu. Bukan hanya sekedar tidak makan. Next. Nah, untuk remaja nih atau misalkan uh, yang bus ya, itu kan kalau tadi kalau ibu hamil kan minimal 90 tablet. Tapi itu minimal gitu, tergantung dari si personal case-nya atau keadaan setiap orangnya. Kalau misalkan memang anemia, ya kan butuh lebih banyak gitu. Kayak sehari juga, misalkan kalau anemia sedang gitu ya, anemia ringan, nah itu kan juga beda-beda tuh dosis-dosisnya, minum berapa kali seharinya. Nah, kalau untuk remaja putri nih, kalau remaja putri itu 1 kali sehari saat menstruasi, misalkan menstruasi seminggu, berarti setiap seminggu itu mengonsumsi tablet FE. Kalau lagi nggak menstruasi, bisa 1 kali seminggu. Nah, kalau di sekolah biasanya ada minum tablet FE bareng-bareng. Itu uh, sebenarnya udah program pemerintah setahu saya ya. Jadi seharusnya sih kalau misalkan itu berjalan dengan baik oleh penyelenggara uh, di kabupaten kota masing-masing seharusnya ada di setiap minggunya gitu. Kalau di kota saya sendiri itu di setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa di sekolah itu minum tablet tambah dalam bersama-sama di sekolah seperti itu. Next. Nah, ini komposisinya kalau misalkan yang biasa tablet darah kecil itu ya, saya lupa untuk fotoin. Padahal saya juga ada gitu ya kalau tablet darah karena saya pribadi pun saya konsumsi gitu. Jadi ketika saya menstruasi, saya konsumsi dan ketika tidak menstruasi pun saya konsumsi karena kan memang tadi
setiap minggu itu minimal satu gitu. Kemudian pada saat menstruasi karena itu lebih rentan terjadi kita anemia, ya sehari sekali gitu. Kalau dan lebih baik lagi kalau kita tahu ada darahnya gitu. Jadi kita tahu sesuai dosis seperti itu. Ini kandungannya dalam satu satu butir tablet tambah darah. Jadi saya ibaratnya ke otak saya gitu biar bisa berpikir dengan baik dan lain sebagainya gitu. Next bisa tidak lemah lesu lumai juga gitu. Nah itu uh, beberapa penjelasan dari saya. Ini saya izin untuk langsung izin yang kasih langsung mungkin beberapa pertanyaan yang sudah masuk karena memang Ya, sudah lewat juga silakan waktunya Kak. gitu. Ya. Dari Jadi atas aja saya ya kita tanya izin ya. untuk beberapa menjawab pertanyaan yang sudah masuk tadi. Dari yang pertama masuk ya dari Ibu Tasya, Abu Tasya. Uh, jadi usia kandungannya 28, uh, awal tensi 90/70 di bidang tensinya rendah iya setiap kontrol diresapi oleh tablet tambah darah sedangkan saya dapat cerita bahayanya tensi darah baiknya saya harus bagaimana karena kami pertama pernah ada riwayat HB rendah. Nah ini penting banget nih ibu ibu Tasya ya, ini pertanyaannya bagus banget. Jadi tadi kita sudah jelaskan kalau misalkan tekanan darah sama HB itu beda gitu. Nah, ini penting. Ini penting banget. Bener kalau misalkan tekanan darahnya tinggi, itu bahaya banget untuk ibu hamil. Jadi, ibu-ibu uh, bukan hanya ibu hamil ya, ibu nifas juga, ibu setelah ibu lahirkan, ibu setelah melahirkan, itu kalau punya tekanan darah tinggi, itu bahaya. Dan kebanyakan uh, angka kematian ibu yang terjadi bukan hanya di kota saya, tapi di Indonesia gitu ya, berdasarkan data itu karena preeklamsia. Nanti ibu bisa cari tahu lebih lengkap gitu apa itu preeklamsia. Nanti mungkin beberapa di next nextnya mungkin kita akan bahas itu juga gitu ya. Apa aja sih yang harus kita periksa di setiap kunjungan dan lain sebagainya biar itu paham gitu. Jadi oh ini ternyata pentingnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini sedikit pengantar aja. Eh, Ibu Ibu Tasya nggak perlu takut untuk minum tablet tambah darah itu nggak akan naikin tensi ibu karena itu beda antara minum tablet tambah darah dengan efeknya selanjutnya adalah ibu konsumsi uh, tablet tambah darah secara rutin dan jangan takut untuk tensinya tinggi karena tensi tinggi bukan dari situ. Nanti kita akan jelasin mungkin ya, Kak Stella mungkin kita note ya, apa aja sih yang menyebabkan preeklamsia, faktor faktor-faktor apa saja yang itu menyebabkan seorang itu memiliki tensi tinggi, kemudian efeknya apa dan bagaimana cara menangannya itu nanti mungkin kita akan bahas karena menurut saya ini juga penting gitu ya preeklamsia. Apalagi kalau sampai eklamsia kejang gitu. Nah, itu udah bahaya banget udah ke saraf dan kalau misalkan itu tidak tertangani atau uh, itu bisa ke ginjal rusak sampai UDM paru dan meninggal gitu. Jadi kasus yang tadi 21 tahun ini juga pada saat saya lihat riwayat ANC-nya, nah itu dia ada kita sebut MAP. Nanti mungkin uh, kita akan sedikit bahas juga biar ibu-ibu di sini juga paham dan bisa untuk self assessment gitu ya. Itu lebih dari 90 gitu. Jadi uh, memang bahaya kalau
Tasya, karena nanti itu terkait dengan berapa kali minum tablet tambah darahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan lagi di kolom chat ini. Kalau misalkan memang belum sempat dijawab, nanti kita ada sesi tanya jawab yang ditanya setiap hari Rabu itu, silakan dimanfaatkan. Nanti kita ramekan juga di grup. Kemudian saya selanjutnya menjawab pertanyaan dari Bu Melin. Apakah Bu Mel aman konsumsi buah bit? Aman, aman, aman. Itu buah bit itu bagus untuk menaikkan HB. Jadi ini ya, saya juga spill nih buah apa aja yang dia lebih booster untuk menaikkan HB, itu salah satunya buah bit. Ini pertanyaannya bagus banget Bu Melin. Dan buah lainnya tuh buah naga. Buah naga tuh bagus untuk menaikkan kadar hemoglobin. Jadi salah satu bidan di kota saya juga pernah meneliti tentang itu, tentang konsumsi buah naga pada penanganan anemia itu dia sudah melakukan penelitiannya. Jadi bisa untuk dikonsumsi aman selama tidak ada alergi ya. Lagi-lagi itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau secara umum itu aman, tapi kalau ada alergi itu baru yang tidak dianjurkan. Kemudian saya menjawab pertanyaan dari mungkin sekitar 5 menit ya, saya menjawab pertanyaan. Saya akan kembalikan ke Castella untuk nanti pertanyaan yang belum dijawab. Nanti bisa manfaatkan momen berikutnya di Sabtu depan juga kita masih ada pertemuan setiap Sabtunya. Kemudian butuh berapa lama waktu untuk HB bisa naik? Wah, keren nih pertanyaannya Bu Humaira. Sebenarnya kalau misalkan kita saya anjurkan ya, jadi sebenarnya 2 minggu itu udah ada kenaikan. Tapi biar bisa lebih maksimal lagi kalau misalkan masih trimester 1 atau trimester 2, ketika konsumsi tablet tambah darah secara rutin, itu kalau masih trimester 1 trimester 2 bisa dijangka 1 bulan untuk periksa. Jadi misalkan nih, bulan ini bulan April tanggal 19, HB saya 10, saya minum tablet tambah darah rutin setiap harinya. Misalkan dua kali sehari lah saya minum. Itu kalau misalkan masih trimester 1 trimester 2, boleh saya periksa 1 bulan lagi ke fasilitas pelayanan terdekat, itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan trimester 3, saya anjurin 2 minggu gitu untuk ceknya. Jadi kalau misalkan 1 bulan itu memang tidak ada keluhan, ya udah periksa lagi 1 bulan sekaligus periksa HB karena itu udah ada kenaikan. Nah tadi catatan penting yang saya tekankan lagi ya, sebelumnya sudah saya sampaikan. Ketika sudah rutin 1 bulan minum, tapi tidak ada kenaikan HB, minta cek lab lengkap untuk mengetahui apakah ada kelainan darah atau tidak. Kenapa ini penting? Karena karena ketika ada kelainan darah itu ibu harus lahirannya di rumah sakit. Karena kalau misalkan kayak di praktek bidan dan di klinik itu kan kita nggak bisa transfusi. Sedangkan kalau ada yang kelainan darah itu dia kan tubuhnya nggak bisa produksi darah maksimal dengan tubuhnya sendiri, jadi emang harus ditransfusi dan ditransfusi itu harus di rumah sakit. Nah, ada nih kejadian juga. Mungkin karena saya cerita karena pengalaman kejadian kematian ibu gitu ya, yang saya audit. Dia ada kelainan darah, dia tidak teridentifikasi, dia sebenarnya udah ada riwayat itu, tapi dia tidak terlalu aware ya sepertinya. Jadi dia lahiran tidak di rumah sakit sehingga terlambat dibawa ke RS gitu ya. Dan itu ya ketika terlambat sudah tahu ya hasilnya ya meninggal gitu. Jadi kenapa memang kita harus tahu hal-hal tersebut untuk kita tuh tahu lahirannya di mana gitu. Jadi uh, nanti di persiapan persalinan ya yang sudah trimester nanti mungkin kita juga akan note, kita akan ada edukasi terkait dengan persiapan melahirkan, salah satunya memilih fasilitas kesehatan yang tepat sesuai dengan kondisi kita gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, jika udah minum Polamil, apakah masih butuh minum Uvabion? Nah ini coba dilihat untuk kandungannya berapa miligram Polamil di Polamil ini ya. Jadi kalau misalkan memang ibunya tidak anemia dan memang itu
miligramnya cukup, ya nggak perlu lagi. Tapi kalau misalkan memang tidak cukup, dari situ ya harus ada tambahan seperti itu. Jadi kemudian ada pertanyaan lagi, jika tekanan darah sering rendah, apakah kemungkinan anemia juga meningkat? Kalau misal tekanan darah, sebenarnya tadi ada perbedaan. Kalau rendah tekanan darah itu adalah cara apa ya, aliran darah dari jantung itu gitu. Kalau misalkan anemia itu kadar hemoglobinnya tadi. Kemudian berapa zat besi yang harus dikonsumsi jika HB-nya kurang dari, nah ini bagus pertanyaannya nih. Kalau kurang dari 11 berapa gitu ya. Nah kalau misalkan tidak anemia, untuk pencegahan itu 1 kali 1. Tapi kalau misalkan anemia kurang dari 11 itu 2 kali 1. Kalau kurang dari 11 itu harus spesifik juga ya. Berapa nih? 10 kah, 9 kah gitu. Kalau misalkan sampai 8 HB-nya hati-hati ya, karena itu udah anemia, kurang dari 8 itu udah anemia berat. Itu harus harus aware gitu. Jadi kita juga harus tahu kurang dari 11-nya berapa. Terus, oh 8,5. Wah ini Bu Nur Ali, usia kehamilannya berapa nih? Harus dikejar nih HB-nya. Kalau misalkan semoga belum trimester 3 ya. Oh masuk 27 minggu. Oke. Nah ini masih bisa dikejar. Dikonsumsinya 2 kali 1. Terus ingat cara minumnya seperti apa. Nanti 1 bulan kalau nggak ada keluhan kontrol dan periksa lagi. Wajib periksa HB-nya. Kalau belum naik juga atau bahkan turun, minta cek lab untuk dan uh, kasih tahu ke bidan sama ke dokternya. Bu, saya udah minum rutin 2 kali 1 selama 1 bulan. Awalnya habisnya segini, sekarang masih segini. Saya mau cek apakah ada kelainan lain. Karena anemia itu bukan hanya disebabkan oleh kurangnya hemoglobin. Tapi tadi banyak sebabnya. Takutnya ternyata ada infeksi gitu. Jadi ada kasus juga nih. Saya pernah nemu di lapangan. Dia HB-nya nggak naik-naik gitu ya. Terus ternyata dia memang bukan karena hemoglobin, bukan karena hemoglobin dan darahnya kurang, tapi dia cacingan gitu. Jadi memang infeksinya harus diatasi dulu gitu untuk meningkatkan kadar HB-nya gitu. Nah, saya 2 menit lagi untuk jawab-jawab nanti, karena ini lumayan banyak pertanyaannya. Nanti kita lanjutkan lagi karena sudah lumayan lewat. Mohon maaf ya sebelumnya. Nah ini tadi Bu Tasya, berarti saya nggak apa-apa beli ya, bener Bu Tasya, nggak apa-apa beli. Kalau misalkan udah habis tablet tambah darahnya, beli sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ibu hamil yang kurang, yang ibaratnya HB 11 atau lebih, itu minum 1 kali 1. Kalau misalkan masih trimester 1 dan masa di mual, itu ibaratnya